Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membacakan berita sore ini, saya akan membacakan tentang pengumuman BI Rate oleh Bank Indonesia dan beberapa berita yang meliputnya. Nah, tadi siang Bank Indonesia mengumumkan ada penurunan BI Rate dan beberapa kebijakan lain yang disampaikan secara ringkas. Seperti biasanya, Bank Indonesia sendiri merilis dalam bentuk tertulis, siaran pers. Judulnya pun tidak jauh-jauh berbeda dari bulan ke bulan apapun keputusannya. Nah, di sini judulnya BI Rate turun 22 BPS itu basis points ya, menjadi 5,75%. Mempertahankan stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, begitu judulnya. Nah, rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia pada 14 dan 15 Januari, jadi 2 hari, memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Juga memutuskan suku bunga deposit facility sebesar 25 basis poin juga diturunkan menjadi 5,00%. Jadi ini adalah bunga simpanan dari bank kepada Bank Indonesia. Dan suku bunga lending facility sebesar 25 basis point juga menjadi 6,50. Ini jika bank diberikan kredit likuiditas oleh Bank Indonesia. Jadi BI Rate itu adalah acuan. Keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya perakiraan inflasi 2025 dan 2026 yang terkendali dalam sasaran plus minus 2,5%, berarti 1,5 sampai 3,5%. Ini menurut Bank Indonesia itu alasan pertamanya. Yang kedua, terjaganya nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental untuk mengendalikan inflasi dalam sasarannya. Ini menarik ya. Jadi Bank Indonesia menganggap pelemahan beberapa minggu terakhir ini, mungkin hampir 1 bulan lebih ya, itu masih sesuai dengan fundamentalnya. Jadi tidak jadi masalah sehingga perlu diturunkan suku bunganya. Lalu perlunya upaya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, ini alasan lain ya. Nah, kalimat berikutnya saya kira tidak usah saya bacakan, ini sudah selalu setiap rilis ya, soal akan mengarahkan kebijakan moneter kemudian dan sebagainya. Nah, saya lompat sedikit, itu ditulis penguatan strategi operasi moneter pro market untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing, serta mendorong aliran masuk modal asing. Ingat ini, jadi penekanannya adalah strategi operasi moneter Bank Indonesia itu tetap pro market. Ya, sederhananya melihat dinamika pasar dan tidak ingin untuk bisa dikatakan pro market itu ya pokoknya sesuai pasar sebenarnya. Kalaupun melakukan untuk menahan atau mendorong itu pada rentang-rentang yang tidak langsung membuat pasar tidak jauh berbeda dengan pasar. Ini saya kira suatu saat kita harus kajian ini. Kenapa ini sering banget ini dinyatakan sekarang pro market ini. Dulu-dulu agak jarang. Nah, dan yang lebih penting lagi dalam penjelasan ini tuh tadi dalam yang ditulis oleh rilis ini ada kata-kata mendorong aliran masuk modal asing. Nah, kan itu sudah jelas ya salah satu alasannya. Nah, disebutkan beberapa, ini kali ini menurut saya ini salah satu rilis tentang BI Rate yang bentuknya, yang kalimat-kalimatnya agak panjang ini. Nah, satu, mengoptimalkan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI, lalu sekuritas falas Bank Indonesia SPBI, dan sukuk falas Bank Indonesia SOPBI sebagai instrumen moneter pro market. Nah, keluar lagi nih istilah pro marketnya. Ketiga-tiganya tadi pada dasarnya adalah surat utang jangka pendeknya Bank Indonesia ya, sekalipun ada sukuk ya dalam sistem operasi syariah ya. Tapi ketiga-tiganya itu ya bisa dikatakan adalah surat utang jangka pendek Bank Indonesia. Beda kan ya dengan surat berharga negaranya pemerintah. Dan klaimnya Bank Indonesia ini tetap pro market, berarti dinamika penjualannya, dinamika harganya tetap Bank Indonesia memonitor dan menyesuaikan diri dengan pasar.
B. Menjaga struktur suku bunga instrumen moneter untuk tetap menarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik. Ini lumayan ini ya argumen ini ya, karena sebetulnya logika sederhananya kan kalau diturunin kan menjadi sedikit kurang menarik, tapi nampaknya Bank Indonesia masih yakin dengan struktur suku bunga instrumen moneter, jadi tidak hanya BI rate tapi tadi ada lending facility, ada macam-macam tadi, itu tetap menarik buat aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik. C. Memperkuat strategi transaksi term repo dan swap falas. Nah ini mungkin teknis. Jadi prinsipnya berbagai strategi yang terkini dilakukan oleh Bank Indonesia ini adalah berusaha memperbaiki kelembagaan, jadi lebih luas, lebih lebih cepat ya, karena tidak soal suku bunga, tingkat dan seterusnya saja, tetapi kecepatan, lalu banyak pilihan, lalu transmisi dari masing ke masing mudah. Jadi ada istilah repo, ada istilah swap. Sebenarnya instrumen ini sudah ada banyak sebelumnya, tetapi didinamisasi semua sekarang. Lalu ada D. Memperkuat peran primary dealer untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder. Jadi nanti akan diperkuat ini para penjual ya, maklar sebenarnya, tapi istilahnya kan ya primary dealer untuk tentu yang terutama untuk asing kan, biasanya ada primary dealer di luar kan, selain di bank-bank dalam negeri. Nah, itu dijelaskan. Yang dijelaskan lagi adalah ada penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental. Ini untuk rilis kali ini karena BI rate-nya turun ya, dan mungkin saya ingin sedikit komentari. Ini agak sedikit berbeda dengan ekspektasi banyak pihak ya, pengamat kah, yang mengira ini akan tetap 6,0%, ternyata turun 5,75, sehingga Bank Indonesia kelihatannya membutuhkan penjelasan yang lebih panjang dari biasanya. Nah, salah satunya ini penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah, karena kan kira-kira pasti akan ada sedikit tekanan ya, karena dari 6 menjadi 5,75 kan ada tekanan untuk modal tidak masuk ataupun yang ada bisa terdorong keluar, meskipun tipis tapi itu kan cukup biasanya untuk menggerakkan pasar. Nah ini dijelaskan penurunan ini tetap diimbangi dengan intervensi di pasar falas. Jadi ini kan sebuah komitmen Bank Indonesia bahwa dia nurunin tapi akan aktif banget nih. Ya biasanya juga intervensi, tapi ini kan sebuah pernyataan yang tegas bahwa intervensi akan dilakukan di pasar falas, ada baik di transaksi spot, lalu ada domestic non-deliverable forward, DNDF ini ya sebetulnya ya transaksi yang tidak harus memiliki underlying transaksi ya. Dahulu dilarang ini 5-4 tahun yang lalu. Sekarang malah dijadikan instrumen. Dulu DNDF ini hanya bisa dilakukan di luar negeri. Di sini saya kalau tidak salah terakhir sampai 2019 itu masih tidak boleh. 2020 ke sini udah boleh, bahkan sekarang dijadikan instrumen. Karena itu memang tadi untuk membuat kelembagaannya lebih luas ya. Kemudian juga transaksi surat berharga itu juga di pasar sekunder juga Bank Indonesia akan makin aktif menurut rilis ini. Nah yang ketiga dijelaskan juga penguatan publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit SBDK. Nah ini ada lampirannya, bahkan tidak banyak publik yang mencermati ya, media juga tidak terlalu banyak memberitakan soal SBDK ini. Jadi sebenarnya setiap kali BI merilis ini beberapa tahun terakhir ini dilampiri SBDK. SBDK itu jadi suku bunga dasar kredit yang diharuskan bank melakukan publikasi. Dia kira-kira SBDK-nya berapa, nah suku bunga yang diberikan kepada debiturnya kan adalah SBDK ditambah premi tertentu. Tapi dengan begitu kan jadi termonitor dan juga terlihat apakah BI rate itu hubungannya terhadap SBDK lah, lanjutannya kepada suku bunga perbankan itu termonitor dan termanage, maunya begitu. Jadi transparansi lah. Yang keempat, penguatan akseptasi pembayaran digital melalui optimalisasi pemanfaatan feature BI PASS. Ya ini semua ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia akan coba mendinamisasi seluruh instrumen yang dia miliki
sekali sembari juga melakukan perbaikan-perbaikan kelembagaan. Nah ini kalau kita sekedar menyimpang sedikit ya, Bank Indonesia memang relatif very seriously ya, saya harus katakan itu untuk, jadi kalau Anda punya duit mau mindah dalam sekian detik, bentuknya apa segala macam sekian menit itu dimudahkan lah, mau falas, mau rupiah, mau instrumen-instrumen terutama sekali Bank Indonesia, banknya. Tapi kan kalau banknya mudah, nasabah banknya juga mudah ke bank, kurang lebih begitu. Nah, macam-macam lagi, ini intinya penguatan sistem, penguatan kelembagaan, penguatan digital. Masih lagi Bank Indonesia menjelaskan, ini Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan program-program dalam Asta Citra. Jadi ini juga menarik ya. Jadi Bank Indonesia secara tegas dan jelas menunjukkan bahwa dia coba berkoordinasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Ini ada contoh-contohnya. Pertama, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dalam hal pembelian SBN dari pasar sekunder oleh Bank Indonesia. Ditekankan ulang ya ini ya, melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral, bilateral buyback dan debt switching. Ini semacam memberikan opini, informasi dan sekaligus mempersuasi pasar, meskipun banyak yang jatuh tempo SBN di tahun 2025 ini, Bank Indonesia komit khusus yang terutama sekali yang terkait dengan yang dipegang Bank Indonesia. Itu tidak perlu dibayar dengan duit, ditukar lagi dengan surat utang baru. Berarti kan tidak mengganggu fiskal pemerintah, gampangnya begitu. Sehingga untuk membayar hak-hak pihak lain di luar Bank Indonesia itu jadi dimungkinkan. Prinsipnya ini benar memang secara kebijakan, tapi nanti memang konsekuensinya panjang. Lalu kedua, dukungan Bank Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam swasembada pangan. Ada macam-macam lah, ini salah satunya gerakan pengendalian inflasi pangan dan seterusnya. Ini menarik ya, sebenarnya kan mandat Bank Indonesia agak kaku ya, hanya inflasi. Inflasi berarti adalah soal kenaikan harga barang dan soal nilai tukar. Nah ini memang dibungkus nih, Bank Indonesia akan aktif mendukung swasembada pangan tapi melalui instrumen-instrumen yang terkait inflasi dan seterusnya. Apapun, ini adalah sebuah pernyataan Bank Indonesia akan makin berkoordinasi dengan pemerintah. Ketiga, dalam dukungan melalui pembiayaan ekonomi, dia pokoknya kepada perbankan, udah usah khawatir perbankan, akan tetap ada kredit likuiditas dari bank khususnya untuk sektor-sektor tertentu yang ada sudah selama ini memang sudah disepakati, namanya ada KLM ya, kredit likuiditas makronya itu. Nah, keempat, dukungan Bank Indonesia dalam akselerasi transformasi digital pemerintah. Jadi ya temanya tadi kelembagaan digital Bank Indonesia baik untuk dirinya sendiri dalam rangka kewajiban dia di bidang moneter, pembayaran. Nah, sekaligus juga bantu pemerintah. Nah, banyak lagi ini. Panjang sekali ya, saya bacakan judul-judulnya aja di paragraf berikut. Divergensi pertumbuhan ekonomi dunia melebar dan ketidakpastian pasar keuangan global berlanjut. Jadi ada pengakuan, lalu ini semacam penjelasan di irit ini ditetapkan sudah mempertimbangkan ini. Lalu juga ada judul paragraf, bukan judul ya, tapi lead-nya paragraf tersebut isinya banyak kalimat. Jadi memang khas ini Bank Indonesia ini kalau buat rilis tidak begitu memenuhi kaedah kalau di pelajaran di SMA itu ya bagaimana menulis itu satu paragraf satu pokok pikiran. Kalau Bank Indonesia ini satu paragraf bisa 3-4, tapi mungkin ini punya pertimbangan sendiri ya. Nah lalu ada soal pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh baik dengan kecenderungan lebih rendah dari perakiraan sebelumnya. Jadi maksudnya pertimbangan menurunkan itu juga ada pertimbangan pertumbuhan Indonesia, pertumbuhannya tetap baik meski cenderung menurun kan 5,0 sebelumnya lebih sedikit dan ini kemungkinan masih 5,0. Bank Indonesia lebih hati-hati dari pemerintah membuat perakiraan 4,7 sampai 5,5%. Berarti kan ada potensi di bawah 5 kan? Nah, semacam itu. Begitu juga argumen lain neraca pembayaran Indonesia dikatakan
tetap sehat sehingga mendukung ketahanan eksternal. Jadi tidak khawatir menurunkan suku bunga ya semacam itulah. Kanal ini sudah berkali-kali juga menyajikan bahwa neraca pembayaran Indonesia ya tidak buruk tapi memburuk, lain ya. Tidak buruk dia secara kinerja ya masih aman lah, wajar. Tapi dari tren tahun-tahun sebelumnya sebenarnya memburuk. Tapi ini tetap dikatakan tetap sehat. Memburuk tapi tetap sehat kalau mau ambil jalan tengah seperti itu. Nah yang menarik lagi justru argumennya adalah nilai tukar rupiah tetap terkendali di tengah ketidakpastian global yang tinggi didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia. Ini betul-betul harus kita garis bawahi ya. Jadi Bank Indonesia menganggap yang terjadi beberapa sebulan terakhir, karena kan tiap bulan ini putusan ini, itu ya stabil saja sebenarnya segitu tuh, pelemahan segitu. Nah ada juga informasi lain, argumen inflasinya ini rendah. Kalau inflasi rendah nggak apa-apa naikin BI rate, kurang lebih begitu. Lalu ada instrumen moneter pro market, panjang lah saya kira ini. Saya persilakan para pemirsa baca sendiri saja. Nyaris tidak pernah sepanjang ini ya rilis tentang keputusan yang utama, keputusannya adalah BI rate diturunkan, itu dengan argumentasi yang panjang lebar seperti ini. Biasanya 3 hari kemudian, 2 atau 3 hari dari sekarang itu baru ada dokumen kebijakan moneter yang itu agak panjang lebar. Kali ini sejak awal sudah dijelasin panjang lebar ini. Sebetulnya buat saya sebagai ekonom ya ini berarti Bank Indonesia juga merasa perlu nih. Karena orang banyak menduga mempertahankan suku bunganya, kok ini diturunkan. Nah karena itu kalau Anda ketik, saya tidak bacakan, tapi silahkan dilihat di mesin pencarian, bisa diketik BI rate turun atau BI rate hari ini. Itu memang beberapa judul sudah memperlihatkan, beberapa media sudah mengutip, karena ini kan sudah beberapa jam yang lalu, tentang misalnya Bloomberg itu analis asing, kata analis asing, putusan BI rate turun akan kian menekan rupiah. Silakan baca di Bloomberg Technos. Lalu juga ada berita dari CNBC Indonesia, BI rate turun jadi 5,75%. Ramai ekonom kaget. Nanti Anda baca. Yang dikutip oleh CNBC adalah ekonom-ekonom bank ya, dan berbagai hal. Jadi lalu ada juga berita BI rate diumumkan, dolar turun. Maksudnya semacam itu ya. Malah ini CNBC unik nih, sempat jelang pengumuman BI rate itu menguat karena kemarin mendugaannya itu tetap bertahan. Tapi setelah diumumkan ada pelemahan rupiah. Cuma dalam hal IHSG terjadi kenaikan. Tapi intinya untuk kali ini BI rate menurunkan dengan pertimbangan yang disampaikan cukup panjang lebar kepada publik, dan itu termasuk keputusan yang agak di luar dugaan ya. Banyak kan menduga tetap, bahkan ada yang sempat menduga naik kemarin menjadi 6,25. Nah, mari kita lihat dalam beberapa hari ke depan dan khususnya sebulan, karena BI rate itu berubah tiap bulan. Dan juga kita akan melihat bagaimana the Fed rate dan US Treasury Note ya, SBN-nya Amerika perkembangannya bagaimana, dan ini juga nanti apakah penurunan BI rate ini kemudian membuat yield SBN bisa diturunkan, lalu juga SBDK tadi bisa turun. Kita masih perlu menunggu data-datanya dan memang reaksi para pelaku ekonomi. Apa artinya semua ini? Nggak paham kamu.